Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi di kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurumiyah. Kita di pembahasan alhamdulillah isim-isim yang dinasab. Sekarang kita masuk isim yang dinasab yang ke-8. Yaitu ismula an-nafiya lil jins. Ini kedua kali kita ambil. Alhamdulillah. Isimnya la yang menafikan jenis. Kalau dibilang menafikan jenis, berarti yang dia masuki nakiroh. Karena kata jenis itu kata nakiroh. Jadi sudah disinggung dari awal. Isim la, jadi la nafiya lil jins. La ini menafikan kata apa? Jenis. Kata jenis itu maksudnya kata nakiroh. Jadi yang dia masuki itu adalah kata nakiroh. Yang dia masuki itu adalah apa? Kata nakiroh. Makanya nanti ada di syaratnya. Qala al-musannifu rahimahullah. Berkata penulis rahimahullah. Babula, babnya la. Babnya la. I'lam, ketahuilah. Annala, bahwasanya la tansibun nakirat. Lihat. La itu menasab nakirah. Karena dia sama dengan amalannya siapa? Inna. Ketika dia bilang, ketahuilah bahwa la menasab nakirah. Kenapa belum tidak bilang isim nakirah? Paham kan? Belum langsung bilang menasab nakirah. Kenapa belum tidak bilang isim nakirah? Karena kalau orang berbicara nakirah, ma'rifah, pasti siapa? Isim. Tidak perlu dibilang isim. Karena pasti siapa? Isim. Tidak ada dibilang fi'il nakiro. Fi'il ma'rifah. Tidak ada. Makanya tidak perlu ditambahkan kata isim. Jadi ketahuilah bahwasanya la menasab nakiro. Bigoiri tanwin. Ini Masya Allah. Dia nasab nakiro tanpa tanwin. Kenapa belum tambah ini sebagai buku dasar ya? Karena ini buku dari nol. Kenapa belum bilang tanpa tanwin itu yang dia nasab? Karena asalnya kata nakiro itu bertanwin. Rojulun, nabiyun, waladun, imro'atun. Semua kata nakiro asalnya apa? Tanwin. Dipahami nih? Tapi kalau masuk la, tidak ditanwin. Kalau masuk la langsung tidak ditanwin. Adapun kenapa bisa tidak ditanwin kalau masuk la? Itu lagi nanti itu. Yang penting sekarang ternyata kalau adalah mansub tanpa tanwin. Artinya antum fathah dan satu saja fathahnya. Jangan tambah dua fathah. Karena kalau dua fathah berarti apa? Tanwin. Itu kata mudanya. Ida, tapi syaratnya ida basyarotin nakirah. Jika dia terletak langsung ya nakiro tersebut. Jadi nakironya itu terletak langsung setelah la. Jika nakiro itu terletak langsung setelah la. Paham ini pembahasan? Iya. Itu syaratnya. Walam tatakarror la. Dan la-nya tidak berulang. Ya sama dengan buku sebelumnya ini. Kan buku sebelumnya la beramal dengan 3 syarat. La ini beramal dengan 3 syarat. Isimnya harus nakiro. Terletak langsung setelah la-nya tidak berulang. Itu sudah di buku dasar sebelumnya. Ini syaratnya di sini. Nah contoh la rojula fiddari. Fokus kepada rojula. Lihat. Apakah dia nakiro? Iya kan? Tanpa tanwin? Kan begitu kan? Terletak langsung setelah la? Iya kan? Terletak langsung. La-nya berulang atau tidak? Tidak, sudah beramal. La rojula, la rojula. Langsung begitu bacaannya. La rojula, karena terpenuhi syarat. Fa illam tubashirha, ini kalau melanggar. Fa illam tubashirha, jika tidak terletak langsung setelahnya. Jadi adalah, kemudian ada kata nakiro, tapi tidak terletak langsung setelahnya. Ada perantara. Misalnya di contoh tadi, la fiddar,
rojul. Begitu. Dibalik susunannya. Kalau tadi kan la rojul fiddar. Itu terpenuhi syarat. Kalau ini dibalik. La fiddar rojul. Misalnya begitu. Apa yang akan terjadi padanya? Kata beliau, wajabar rof'u, maka wajib dibaca rofa. Itu rojulnya. Tidak jadi beramal. Wa wajabat takrorula, dan wajib la-nya berulang. Pasti ada 2 la di situ. Pasti. Nah contoh, la fiddari rojulun walam ro'atun. Lihat, batal amalannya. Tadinya itu la rojula fiddari beramal. Sekarang apa? Tidak beramal. Jadinya apa? La fiddari rojulun. Lun. Tadinya la menjadi apa? Lun. Batal. Kemudian la-nya berulang 2 kali. Walam ro'atun. Ini salah satu bentuk tidak terpenuhi syarat. Kata beliau rahimahullah, asyarhu syarah. La an-nafiyatu lil jins, la yang menafikan jenis. Ta'rifuha pengertiannya. Hiyallati yuradu biha nafyul khabar. Dialah yang diinginkan dengannya nafyul khabar, menafikan khabar an jami'i afrodil jins. Ia dari seluruh bagian jenis itu. Al-waqi'i ba'daha, itu khobar yang terletak setelahnya. Untuk memahami ini pengertian, ya, kita bilang misalnya la rojul fiddari, ya, tidak ada laki-laki di rumah. Ini khobarnya berupa jar majrur, kan begitu? Khobar berupa jar majrur. Ini rojul sebagai isimnya la. Lihat, la rojula fiddari. Apa fungsinya la? Beliau bilang dia menafikan, paham kan? Khobar ini, menafikan khobar ini dari seluruh jenis laki-laki ini. Dia bilang tidak ada laki-laki di dalam rumah. Artinya semua yang namanya laki-laki tidak ada di mana? Tidak ada dalam rumah. Jadi seluruh afrodnya, seluruh yang namanya laki-laki tidak ada di dalam rumah. Begitu maknanya. Paham kan? Sama dengan ketika bilang di kalimat tauhid. Ketika dia bilang la ilaha. Tidak ada apa? Sembahan. Yaitu seluruh yang namanya sembahan itu apa? Tidak ada. Karena dia menafikan seluruhnya. Paham kan? Baru setelah itu illa Allahu. Kan begitu. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Berarti ini adalah menafikan seluruhnya. Semua yang namanya sembahan apapun itu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti hanya satu-satunya sembahan. Begitu prakteknya inilah. Jadi menafikan seluruh jenisnya. Dipahami inilah. Jadi ini nanti penggunaan la itu hati-hati. Makanya mereka bilang la ini tidak masuk pada musanna. Kalau antum bilang musanna, la rojulain. Tidak ada 2 laki-laki. Cuman tidak ada 2. Paham kan? Itu kan bertentangan dengan maknanya siapa? La, tidak ada 2. Berarti terbatas. Makanya kata mereka tidak masuk pada musanna. Paham kan? Walaupun sebagian ulama lain lagi masuk di musanna. Tapi tetap maknanya menafikan apa? Seluruhnya. Tetap menafikan apa? Seluruhnya. Dipahami ini? Ini yang mereka katakan maknanya. Belum amalannya. Ini maknanya. Lihat kata beliau. Fa'idha kulta masalan. Jika kamu berkata misalnya. La rojula fiddari. Tidak ada sama sekali laki-laki dalam rumah. Jadi begitu maknanya. Tidak ada sama sekali laki-laki dalam rumah.
kanal makna adalah artinya laisa fiha ahadun minar rijali. Tidak ada padanya ahadun seorang pun minar rijal dari kalangan laki-laki. Tidak ada seorang pun laki-laki. Itu maknanya. Tidak ada seorang pun laki-laki di dalamnya. Itu secara makna. Secara makna. Amaluha, amalannya. Ini yang paling penting kalau di bab nahwu. Makna itu ikut di bab nahwu. Yang paling penting tugasnya. Bacaannya. Ta'amalullah an-nafiyatul lil jins. Beramallah menafikan jenis. Amala innah. Amalannya innah. Iya. Fatansibul isma wa tarfa'ul khobaro. Maka dia menasab isim, merofa khobar. Maka dia menasab isim dan merofa apa? Khobar. Sama dengan inna. Mithaluha contohnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ahada aghyaru minallah. Lihat itu. La ahada aghyaru. Ahada isim la, aghyaru apanya? Khobar la. Makanya artinya karena maknanya la itu tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Tidak ada sama sekali yang lebih cemburu daripada Allah. Artinya Allah yang paling cemburu untuk dilanggar haknya. Batasan-batasannya. Paham kan? Kalau ada orang yang cemburu ketika melihat orang lain melanggar hak Allah, maka Allah lebih cemburu lagi. Maka Allah lebih cemburu lagi. Ini hadits diucapkan oleh Nabi SAW saat ada seorang sahabat berkata, kalau ada saya dapatkan seorang laki-laki bersama istriku, saya akan penggal lehernya. Kata Nabi kepada para sahabat, ya, apakah kalian takjub, ta'jabu min girati Sa'ad? Karena seorang sahabat itu namanya Sa'ad. Apakah kalian takjub, merasa heran dengan kecemburuannya saat itu? Wajar orang cemburu karena haknya dilanggar. Istrinya orang datangi. Paham kan? Maka Nabi katakan, la ahada aghyaru minallah. Allah lebih cemburu daripada dia itu untuk dilanggar. Paham kan? Jelas ini pembahasannya isim la. Tidak ada seorang pun. Biar tadi itu seorang laki-laki tadi. Yang cemburu karena istrinya ada sama laki-laki lain. Maka Allah lebih cemburu daripada itu. Karena tidak ada seorang pun yang sama kecemburuannya dengan Allah. Itu pembahasannya la. Tidak ada sama sekali. Paham ini? Tidak ada kesamaannya. Tidak ada kesamaannya. Ini Masya Allah. I'robuha. Kita kembali ke poin nahwu i'robnya. La nafiyatul lil jins. Jadi antum bilang begitu nanti ya. Setiap dapat la ini bilang la nafiyah lil jins. Ahada ismuha mabniun alal fathi. Di sini baru saya kasih tahu antum. Kenapa tadi itu tanpa tanwin? Ini rahasianya. Karena isim la mabni di atas apa dia dinasab. Jadi isim la, jadi ada di sana isim mu'rab. Isimnya mu'rab. Tapi masuk penyakit dia jadi mabni. Inilah dia. Jadi asalnya itu isim mu'rab. Tapi kalau masuk la jadi mabni. Jadi nanti itu ada poin dari isim-isim mabni. Isim la. Kan yang kita sudah tahu isim mabni itu kan ada apa? Isim domir. Terus isim isyarat. Isim mausul. Isim istifham. Isim syarat. Kan 5. Antum bisa tambah lagi 1. Isimnya lah. Hukumnya mabni. Jadi ketika ada isim mu'rab. Kemasukan lah langsung mabni. Makanya tidak ditanwin. Kalau kata mabni. Ada enggak kata mabni ditanwin? Paham pertanyaannya? Ada enggak kata mabni ditanwin? Tidak ada kata yang mabni ditanwin di dunia ini. Tidak ada. Sehingga kalau ada isim dihukumi mabni, tidak tanwin. Makanya isim la tidak ditanwin. Kenapa bisa? Mabni. Ini rahasianya.
Jadi ada isim mabni karena sebab. Ada isim mabni karena wada'. Ada isim mabni itu karena memang peletakannya. Seperti isim domir, isim mausul, isim isyarah, isim istifham, isim syarat. Itu mabni karena peletakannya. Orang Arab meletakkannya dia memang mabni. Ada isim mabni biillah. Ada isim mabni karena sebab. Di antaranya karena sebab kemasukan siapa? La nafiyah lil jins. Tadinya mu'rob bisa ditanwin. Masuk la tidak jadi ditanwin. Karena dia hukumnya apa? Mabni. Di sini beliau katakan. Jadi ahada. Asalnya seharusnya ahadan. Karena ahadun, ahadan, ahadin. Tapi masuklah ahada. Ismuha, isimla, mabniun alal fathi. Mabni di atas apa? Fathah. Agyaru khobaruha marfu'un. Kalau agyaru bukan karena sebagai khobarlah dia tidak tanwin. Karena khobarlah bertanwin. Tidak mabni. Paham gak nih? Tidak mabni. Cuma di sini tidak bertanwin karena kebetulan dia ismul ladhi la yansorib. Agyaru ismul ladhi la yansorib. Iya. Jadi agyaru khobaruha marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Itu i'robnya, contoh i'robnya. Sekarang surut. Surutu amaliha, syarat amalannya. Syarat amalannya. Ayyakuna ismuha wa khobaruha nakiratain. Isim dan khobarnya nakirah. Ya, isim dan khobarnya nakirah. Itu syarat pertama. Syarat kedua ayyakuna ismuha muttasilan biha. Isimnya bersambung langsung dengannya. Isimnya bersambung langsung dengannya. Maksudnya bersambung langsung ini adalah terletak langsung setelah siapa? La. Itu maksudnya. Terletak langsung setelah la. Itu yang dia maksudkan. Wa min amtsilatillah nafilil jins fil Qur'anil Karim. Tadi kan sudah ada di sunnah kan? Sudah ada contoh di hadis tadi. Kata beliau, wa min amtsilatillah termasuk contoh la an-nafilil jins. Nafilil jins fil Qur'anil Karimi dalam Al-Quran Al-Karim. Qauluhu ta'ala la ilaha illallahu. Lihat. La ilaha isim la mabni alal fathi. Begitu i'rabnya nanti. Jadi ilaha isim la mabni alal fathi. Kalau tidak masuk la ya ilahun, ilahan, ilahin. Paham kan? Makanya di sana ada juga bilang min ilahin. Ilahin. Tidak ada la. Iya tanwin. Nah, ini tidak. Wa qauluhu dan firman Allah. La syarikalahu. Syarika. Sering kita baca ini. La syarika. Kenapa syarika? Tanpa tanwin. Jawabannya sebagai apa? Isim la. Pertanyaannya apakah ilaha dan syarika nakiro? Nakiro terletak langsung setelah la. Terpenuhi amalannya, syaratnya. Maka dia beramal. Jelas kan? Kemudian kata beliau wa'alam. Ketahuilah. Annala. Bahwasanya la. Mata tawaffarat fiha hadhihi syurutu. Mata kapan? Tawaffarat terpenuhi. Kapan terpenuhi? Fiha padanya. Hadhihi syurutu, syarat-syarat ini walam tatakarror dan la-nya tidak berulang, wajib i'maluha, wajib beramalnya dia. Jadi kalau terpenuhi itu syarat wajib apa? Beramal. Amala inna amalannya inna. Amma idza tawaffarat. Adapun idza tawaffarat. Jika terpenuhi fiha padanya hadhihi syurutu syarat-syarat ini watakarrarat tapi berulang. Berulang, siapa yang berulang? Maksudnya lah, berulang lahnya. Apa yang terjadi? Falaha hukmun akharu. Maka baginya hukum lain. Tidak sama tadi. Langsung keluar dari hukum asal. Asyara ilaihi ibnu Ajurrum biqaulihi.
Ibnu Ajurum mengisyaratkan, asyara mengisyaratkan ilaihi kepadanya. Ibnu Ajurum maksudnya pengarang matan Jurumiyah. Itu yang menulis di atas matannya. Ibnu Ajurum pengarang matan Jurumiyah mengisyaratkan biqaulihi dengan ucapannya fa in takarraratla, jikalau berulang jaza i'maluha wa ilgauha, boleh beramal dan ilgauha, boleh tidak beramal. Jadi boleh beramal dan boleh tidak beramal. Jadi kalau lanya berulang, padahal dia nakiro terletak langsung setelah la, tapi la-nya berulang. Seperti antum bilang misalnya, ya, la rojul, begini, la rojul wala imro'ah. Ya, wala imro'ah. Tidak ada sama sekali laki-laki, tidak ada pula perempuan. Nah, kan terpenuhi. Rojul nakiro, nakiro. Terletak langsung setelah la, terpenuhi berarti syaratnya. Cuman masalahnya la-nya ada berapa? 2. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kalau begini modelnya, boleh antum amalkan inilah karena dilihat dari terpenuhi 2 syaratnya. Dan boleh antum ilgo. Apa artinya ilgo? Tidak amalkan. Paham ini? Jadi boleh antum amalkan la rojula, la rojula. Boleh juga tidak la rojulun. Kalau tidak kembali ke asal. Lun. Ini 2 bacaan. Nanti insya Allah di buku ketiga setelah ini nanti ada 5 bacaan. Sabar dulu. Ini baru 2. Paham kan? Iya. Jadi boleh beramal dan boleh tidak. Itu dulu sekarang yang antum perlu pahami. Terpenuhi 2 syarat tadi. Tapi la-nya berulang. Maka boleh 2 amalan. Boleh 2 keadaan, boleh 2 hukum. I'maluha, beramal, wa ilgauha, dan tidak beramal. Dibolehkan. Fa in syi'ta qulta, jika kamu mau, kamu katakan. Jika kamu mau, kamu katakan. La rojula fid dari walam ro'ata. Boleh. Boleh. Wa in syi'ta qulta, jika kamu mau kamu katakan juga la rojulun fid dari walam ro'atun. Boleh. Paham ini kan? Alhamdulillah. Kita lihat apa yang dikatakan oleh penulis. Iya. Asyarah. Syarah. Dzakarul musannifu, penulis menyebutkan. Annala, bahwasanya la, an-nafiyatul lil jins, yang menafikan jenis. Idza takarrarat, jika dia berulang, kana laha hukman, maka baginya 2 hukum. Baginya 2 hukum. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, al-i'mal, beramal. Fata'amalu amala inna, maka dia beramal amalannya inna. Ya wa yakunu ma ba'daha maftuhan, dan apa yang setelahnya di fathah. Tentunya karena beramal. Misaluh contohnya, la rojula fid dari walam ro'ata. Jelas kan? Beramal di fathah. I'rabnya, i'rabuhu la rojula la nafilil jins, rojula ismuha mabni alal fathi fi mahalli nasbin. Ya, mabni di atas fathah tapi berada dalam kedudukan nasab. Karena sebagai isimnya la. Fid dari, sementara fiddar jarun wa majrur, dia jar majrur. Langsung bilang begitu ya. Karena fi huruf jar ad-dari majrur. Boleh antum bilang apa? Jarun wa majrur. Nanti akan datang istilah-istilah dalam i'rab begini insyaallah di buku keempat. Setelah mutamimah kita akan pelajari yang namanya qawaidul i'rab. Yang namanya qawaidul i'rab. Alhamdulillah di buku keempat setelah mutamimah. Setelah mutamimah. Jadi boleh kita bilang jar majrur itu ada huruf jar dan yang dia jar jarun wa majrur. Kita bilang jar dan majrur. Iya, kita katakan muta'alliqani, terkait atau terikat bimahdhufin khobaruha, dengan sesuatu yang dihilangkan sebagai khobarnya. Terikat, terkait dengan sesuatu yang dihilangkan sebagai khobarnya. Jadi ini fiddar itu tanda kalau dia sebagai khobarnya siapa? La nafi lil jins, ada khobar di dalam. Iya. Terus walam ro'ata. Walam ro'ata al-waw harfu atfin.
Jelas kan? Wawu huruf atof. Wala nafiatul lil jins. Sementara la kembali lagi. Karena walam ro'ata dia beramal lagi kan. Berarti lanya apa? La nafi lil jins. Wamro'ata dan imro'ata ismuha mabni alal fat. Isimnya mabni di atas, isimnya la dan mabni di atas fat. Wa khobaruha dan khobarnya mahdhufun. Dihilangkan. Karena biasanya itu kalau sudah disebutkan sebelumnya, pada kata yang kedua tidak perlu disebutkan. Takdirnya sama. Dihilangkan. Takdiruhu wa khobaruha mahdhufun. Khobarnya dihilangkan yaitu la walam ro'ata fiddar. Dan tidak ada perempuan di rumah. Kan kita bilang tidak ada laki-laki di rumah. Tidak ada pula perempuan. Di mana? Ya di rumah juga. Paham kan? Di rumah juga. Dihilangkan karena sudah dicukupkan dengan sebelumnya. Itu yang pertama dia beramal. Beramal. Berarti yang beramal tidak masalah. Langsung saja fathah. Asani yang kedua al-ilqa. Yang kedua ilqa. Apa artinya ilqa? Tidak beramal. Boleh juga tidak diamalkan. Fatakunu muhmalatan. Maka dia jadinya muhmal. Muhmalatan. Apa artinya muhmalatan? Muhmalatan tidak beramal. Jadi ini sinonimnya ini. Di sinonimnya ilgo. Cuman ilgo itu bentuknya adalah masdar. Sementara muhmalatan bentuknya adalah isim maf'ul. Muhma. Mu di dhamma mimnya. Kemudian sebelum akhir di fathah isim maf'ul. Maka dia menjadi muhmalatan. Tidak diamalkan. Maka dia menjadi tidak diamalkan. Sinonimnya ini. Iya. Wa yakunu ma ba'daha marfu'an. Jadi kalau tidak diamalkan. Wa yakunu ma ba'daha marfu'an. Maka setelahnya menjadi marfu. Kalau tidak diamalkan setelahnya menjadi apa? Marfu. Makanya lihat. Mithaluhu contohnya. Contohnya. La rojulun fiddari walam ro'atun. Lihat kan? Antum bilang apa ini? Irobnya. Irobuhu la rojulun lana filil jins mulgo. Jadi tetap itu lana filil jins. Tapi bilang apa? Mulgo. Apa artinya mulgo? Tidak beramal. Boleh antum ganti juga dengan anu tadi. Yang barusan tadi dibilang. Muhmalatan. Boleh. Paham ini? Boleh. Jadi dia itu lana filil jins tapi mulgotun tidak diamalkan. Wa rojulun mubtadaun marfuun. Kembali ke i'rab asal. Kan sebelum masuk la sama dengan sebelum masuk inna. Berarti rojulun adalah apa? Mubtada marfu. Kembali ke hukum asal. Mubtada marfu. Fiddari jarun wa majrur sama. Sementara fiddar jar majrur. Muta'alliqan bi mahdufin khobar mubtada. Terikat dengan sesuatu yang dihilangkan sebagai khobar mubtada. Karena jadi khobar mubtada sekarang. Bukan khobarnya la. Kalau tadi khobarnya siapa? La. Kalau ini sekarang khobarnya mubtada. Walam ro'atun. Kalau walam ro'atun apa irobnya? Kata beliau al-waw atifatun masih. Waw itu atof. Walana filil jins mulgo sama. Sementara la nafilil jins mulgo. Apa artinya tadi mulgo? Ustaz? Tidak beramal. Mantap. Imro'atun mubtada'un marfu'un wa khobaruha mahdhufun takdiruhu fiddar. Nah, imro'atun mubtada' marfu kan mulgo kan? Ketika dia mulgo berarti mubtada' marfu khobarnya mahdhuf. Dihilangkan karena tidak disebutkan lagi fiddar. Nah, ini Masya Allah. Selesai. Iya, takdiruhu fiddar, takdirnya fiddar. Selesai tinggal contoh di Quran. Wa qad warada fil Qur'anil Karim i'malu la wa ilga'uha. Telah datang dalam Al-Quran Al-Karim beramalnya la dan tidak beramalnya. Berarti ini la beramal dan tidaknya ini bahasa fasih. Ada di Quran. Bukan bahasa sebagian orang Arab. Datang di Quran dia beramal kadang walaupun la-nya berulang dan kadang juga tidak beramal. Apa contohnya? Kata beliau fal i'malu. Maka beramal. Kekaulihi ta'ala seperti firman Allah ta'ala. Fala rofatha wala fusoqa wala jidala fil haji. Lihat itu 3 kali diulang. Tapi beramal.
Lihat, beramal 3 kali diulang. Berarti berapapun diulang, yang penting terpenuh 2 syarat. Nakiro terletak langsung setelahnya, boleh beramal. Lihat, fala rofasa 1, wala fusuko 2, wala jidala 3, fil haji itu khobar yang berupa majrur. Boleh. Wal ilgo, sementara ilgo yaitu tidak beramal. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. La bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. 3 juga. 3 juga la-nya berulang dan 3-3-nya apa? Tidak beramal. 3-3-nya tidak beramal. Lihat. La bay'un fihi. Bay'un. Kalau dibaca begitu berarti tidak beramal. La nafilil jins mulko. La nafilil jins tidak beramal. Fihi jar majrur khobarnya. Kemudian khullatun tidak beramal lagi. Wala syafa'atun tidak beramal lagi. Dipahami ini? Selesai pelajarannya la. Mansub yang ke-8. Ada masalah dengan la? Yang menafikan seluruh jenis. La nafilil jins menafikan seluruh jenis. Jadi yang dia nafikan seluruhnya. Paham tak? Jadi belum bilang di situ. Hiyallati dia adalah yang yuradu biha diinginkan adalah nafil khobar. Menafikan khobar. Itu khobar yang setelahnya. Menafikan khobar. An jami'i afrodil jins. Dari seluruh jenis. Komponen jenisnya. Dari seluruh komponen jenisnya. Yang masuk di situ dia nafikan seluruhnya. Paham kan? Dari khobarnya. Terus. Oh maksudnya itu karena menafikan seluruh. Kalau bilang isim musanna kan berarti dia hanya nafikan 2. Sama juga. Kalau jamak kan berarti dia nafikan hanya 3. Iya ada yang mengatakan begitu. Karena bertentangan dengan maknanya. Walaupun tidak, ini bukan terkait dengan makna, tapi terkait dengan amalan. Ketika terkait dengan amalan berarti bisa beramal pada isi mufrad, mutsanna dan jamak. Kita berbicara amalannya. Apa tugasnya la? Kita tidak berbicara dengan apa? Maknanya. Ada lagi? La bay'un. Terletak langsung setelah la. Nakiro. Terus? Karena la-nya berulang. Betul. Kan boleh 2. Sudah dibilang. Kalau la-nya berulang. Terus terpenuh 2 syarat pertama. Boleh 2. Sudah dibilang dari atas kan boleh 2. Boleh beramal, boleh tidak. Inilah apa buktinya boleh beramal, boleh tidak. Ini ayat. Ayat pertama Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tanpa tanwin. Ayat kedua Allah mengatakan bertanwin rofa. Berarti beramal dan tidak beramal. Telah datang. Tahu tidak beramal, artinya tidak beramal. Tidak ada pengaruhnya dalam kalimat. Nah, ketika saya bilang, antum tidak sholat, berarti apa artinya? Ubaidullah. Paham antum itu ucapan? Antum tidak beramal, apa artinya? Antum tidak kerja. Jadi inilah ada, tapi tidak kerja. Apa maksudnya? Tidak ada pengaruhnya dalam kalimat. Untuk paham jika beramal sama tidak? Saya kira jelas ini deh. Kenapa tidak bisa samar sama Ubaidullah? Istighfar kok. Kenapa bisa samar? Beramal artinya apa beramal? Ada kerjaannya. Ketika dia bekerja berarti ada hasilnya. Hasilnya ketika la beramal, hasilnya fathah tanpa tanwin.
Itu hasilnya Ubaidullah. Dibilang beramal. Kalau tidak beramal, dia ada tapi tidak kerja. Karena dia tidak kerja berarti tidak berubah keadaan. Paham Ubaidullah? Nah, paham atau belum? Paham dia tidak beramal. Tidak ada dia bikin. Paham tak? Paham juga Ubaidullah? Paham atau tidak? Iya, punyanya dia juga. Apa? Iya, tapi kan asal yang kita bicarakan. Ta'liq itu saudara tambahan. Antum membaca ta'liq atau tidak? Tidak toh? Enggak, kita enggak baca ta'liq. Iya, itu kan tambahan dari penulis. Enggak ada kan dia bilang, enggak ada enggak belum ngomong. Yang kita baca itu yang di atas. Ta'liq itu catatan kakinya dari penulis. Nah? Nah, nakiro itu saudara pada kata mufrad. Pada satu kata. Ini kan berupa syibul jumlah. Jadi enggak ada itu hubungannya nakiro. Antum lihat fiddar. Bukan fiddar antum lihat. Itu khobarnya berupa fiddar. Jar majrur. Kalau jumlah atau syibul jumlah. Kita enggak bicarakan nakiro atau ma'rifah. Karena nakiro ma'rifah itu satu kata. Yang dibicarakan satu kata. Antum bilang la ahada. Seperti Nabi bilang tadi. La ahada agyaru. Agyaru. Kan begitu saudara. Nakiro. Ya kan. Bukan membicarakan jar majrur. Sudah? Terakhir. Enggak. Dia bilang mubtada. Iya itu kan mubtada. Baru ada khobarnya lagi. Kan la tidak beramal berarti dia mubtada. Lihat contoh irob di atas tadi itu. Kasih sama irobnya. Nah, kasih sama irobnya di atas. Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjut lagi. Di pertemuan besok dengan pembahasan Al-Munada. Semoga bisa juga sekali insya Allah. Ya, kalau kita bahas sekali-sekali ini insya Allah secepat. Dan kalau cepat kita bisa juga lanjut dengan yang setelahnya. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.